Di tengah kehidupan generasi milenial yang serba cepat dan digital, memahami cara bertransaksi yang benar menjadi hal yang penting. Buku ini mengajarkan kita memahami muamalah dalam Islam dengan cara yang relevan dengan zaman. Karena muamalah bukan hanya soal transaksi, tapi juga tentang etika dan keadilan. Hai, aku Rahmawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video kali ini aku akan mereview buku Milenial Muamalah. Nah, review ini akan mencakup identitas buku, penjelasan setiap bab, kelebihan dan kekurangan buku, penilaian dan juga kesimpulan. Yuk langsung aja kita simak. Nah, langsung saja ke identitas buku. Judulnya yaitu Muamalah Milenial, ditulis oleh Ibu Nur Ijati, SEME, dan Nauri Muhammad Rifai Ilyas, SHUM, diterbitkan oleh Gramedia pada tahun 2024 dengan ISBN 9786234214826. Nah, buku ini membahas muamalah atau hubungan ekonomis dalam Islam secara praktis relevan bagi kehidupan generasi milenial yang hidup di era digital. Nah, pada bab pertama yaitu sebuah pengertian yang universal, di mana pada bab ini penulis memperkenalkan pengertian syariah dan muamalah, dijelaskan bahwa syariah adalah aturan hidup yang bersumber dari Al-Quran, hadis, ijma, dan istihad. Muamalah sendiri berarti hubungan antara manusia berkaitan dengan harta, transaksi sosial, dan ekonomi sesuai dengan prinsip Islam. Pentingnya bab ini yaitu sebagai pondasi dasar agar kita memahami konsep utama muamalah secara benar sebelum masuk ke pembahasan yang lebih lanjut. Nah, pada bab kedua ini yaitu judulnya muamalah. Di bab ini dijelaskan berbagai jenis muamalah, mulai dari muamalah yang berkaitan dengan etika hingga muamalah yang berhubungan dengan transaksi harta. Penulis juga membahas hubungan ekonomi Islam dengan sistem ekonomi secara umum serta penerapannya di era milenial. Intinya muamalah tidak hanya soal jual beli tetapi juga tentang etika dan keadilan dalam sistem ekonomi Islam. Nah, selanjutnya itu bab 3. Bab 3 yang berjudul Muamalah berdasarkan sejarah Islam. Nah, di bab ini membawa kita melihat bagaimana praktik muamalah berjalan sejak zaman Nabi hingga masa khalifah berikutnya, termasuk bagaimana aturan muamalah disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat pada tiap era. Nah, intinya kita bisa belajar bagaimana muamalah berubah dan tetap relevan sepanjang sejarah umat Islam. Nah, selanjutnya bab 4 yang berjudul Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. Pada bab ini, penulis membahas lembaga keuangan, khususnya lembaga keuangan syariah di Indonesia. Dijelaskan perbedaan antara lembaga keuangan syariah dan konvensional, terutama dalam sistem dan prinsip yang digunakan. Jadi intinya, sistem ekonomi syariah itu sudah diterapkan secara nyata di Indonesia, bukan cuma teori. Nah, bab 5 yaitu kasus riba dalam muamalah Madinah. Pada bab ini membahas praktik riba yang terjadi dalam muamalah, khususnya yang berkaitan dengan transaksi di masyarakat Madinah pada awal masa Islam. Penulis menjelaskan bahwa riba sudah dikenal sejak dulu dan termasuk perbuatan yang dilarang. Karena apa? Karena merugikan salah satu pihak. Dari pembahasan ini, pembaca diajak memahami bahwa larangan riba bertujuan untuk menciptakan keadilan dalam aktivitas ekonomi. Jadi intinya, riba itu dilarang karena tidak adil dan merugikan, sehingga harus dihindari dalam setiap bentuk muamalah. Nah, selanjutnya yaitu bab 6, Fatwa MUI. Pada bab ini juga membahas peran Fatwa MUI sebagai pedoman dalam muamalah modern. Jadi, Fatwa MUI itu membantu menjelaskan apakah suatu transaksi sudah sesuai syariat apa belum, terutama dalam praktik ekonomi yang terus berkembang. Jadi, intinya Fatwa MUI ini menjadi pedoman penting supaya aktivitas ekonomi ini tetap sesuai dengan prinsip Islam. Pada bab 7 yaitu jenis-jenis akad dalam ekonomi Islam. Nah, pada bab ini membahas berbagai akad atau perjanjian yang digunakan dalam ekonomi syariah. Penulis menjelaskan jenis-jenis akad seperti wadiah, mudharabah, musyarakah, ijarah, dan qard, beserta fungsi dan penggunaannya. Dalam transaksi akad menjadi hal penting karena apa? Karena menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi menurut syariah. Jadi intinya, akad adalah dasar utama ekonomi syariah agar transaksi berjalan adil dan sesuai aturan Islam. Nah, pada bab 8 membahas pandangan ulama mazhab Tsani mengenai praktik muamalah, khususnya yaitu berkaitan dengan pengelolaan harta dan transaksi. Penulis juga menjelaskan bahwa setiap mazhab memiliki pandangan dan pendapat yang sedikit berbeda, tetapi tetap berpegang pada prinsip syariat yang sama. Perbedaan pendapat ini justru menunjukkan keleluasaan yang fleksibel hukum Islam dalam
mengatur muamalah. Jadi intinya meskipun ada perbedaan antara ulama, tujuan muamalah tetap sama, yaitu menciptakan transaksi yang adil dan juga sesuai syariat Islam. Nah, kelebihan dari buku Muamalah Milenial ini memiliki kelebihan dari segi bahasa yang cukup ringan dan mudah dipahami, sehingga cocok sebagai bacaan pengantar untuk memahami muamalah dan ekonomi syariah. Materinya juga disajikan secara relevan dengan kehidupan generasi milenial dan disusun secara runtut dari konsep dasar hingga penerapannya. Namun, untuk kekurangannya yaitu beberapa pembahasan masih bersifat umum dan belum terlalu mendalam, serta contoh kasusnya juga disajikan masih terbatas, terutama yang berkaitan dengan praktik muamalah di era digital. Nah, untuk penilaian secara keseluruhan, buku Muamalah Milenial ini layak dijadikan bacaan bagi mahasiswa, khususnya yang mempelajari ekonomi syariah. Buku ini juga mampu menjelaskan konsep muamalah secara sistematis dan juga relevan dengan kondisi generasi milenial, sehingga membantu pembaca memahami dasar-dasar transaksi dalam Islam. Nah, untuk kesan-pesan yang didapat setelah membaca buku ini isinya cukup mudah dipahami dan tidak terlalu berat, sehingga cocok untuk pembaca pemula. Buku ini juga membuka wawasan tentang pentingnya memahami muamalah agar aktivitas ekonomi sehari-hari tetap sesuai dengan prinsip syariah. Nah, untuk kritiknya, kritik terhadap buku ini yaitu masih kurang contoh kasus yang lebih konkret dan kekinian, terutama yang berkaitan dengan transaksi digital. Selain itu juga beberapa materi bisa dikembangkan lebih mendalam agar pembaca mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif. Jadi kesimpulannya, buku Muamalah Milenial memberikan pemahaman dasar yang jelas tentang konsep muamalah dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, khususnya bagi generasi milenial. Buku ini juga menunjukkan bahwa prinsip muamalah dalam Islam tetap relevan di tengah perkembangan zaman dan sistem ekonomi modern, dengan bahasa yang mudah dipahami dan pembahasan yang runtut. Buku ini juga cocok dijadikan referensi awal bagi mahasiswa untuk memahami transaksi ekonomi yang sesuai dengan syariah. Cukup sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.